Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal huda ridal futuhul farju. Antal musyafa'u syafi'u syafa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wa'udhur ilayya sayyidi binadrah mustaqilil hadratil aliyah. Amma ba'du. Husnudon. Husnudon adalah berbaik sangka atau berprasangka baik kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang lain dan umumnya terhadap sesama makhluk. Terhadap Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam seharusnya bukan hanya husnudon, melainkan harus husnul yakin. Husnudon atau husnul yakin itu menjadi kuncinya berbagai gudang hikmah, merupakan tangganya bermacam-macam faedah dan menjadi sumber dari bermacam-macam manfaat dan maslahat. Sebaliknya, berprasangka buruk atau suudzon menjadi sumber dari bermacam-macam fitnah, menjadi lubang bermacam-macam waspada, dan menjadi markasnya bermacam-macam pertengkaran dan permusuhan, serta merupakan gempa pembonceng kekompakan dan persatuan. Maka dari itu, kita harus selalu husnudon kepada siapa saja, sekalipun bagaimana keadaannya. Hanya terhadap musuh atau orang mencurigakan, kita harus curiga dan waspada. Kalau perlu harus suudzon, terutama kepada nafsu kita sendiri. Bukankah nafsu adalah musuh setiap insan? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sejahat-jahat musuhmu adalah nafsumu yang berada pada dirimu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Jadi terhadap nafsu masing-masing harus mencurigai, sekalipun ketika kita sedang menjalankan taat. Malah justru ketika melakukan taat itulah kita harus lebih waspada terhadap gerak-gerik nafsu yang pada saat-saat seperti itu menggunakan 1001 macam cara untuk merusak amal-amal ibadah dengan menaburkan racun ujub, riya, takabur dan sebagainya dengan cara yang halus sekali. Orang yang belum sadar billah pasti terkena oleh tipu daya nafsu dan meminum racun ujub, riya dan sebagainya itu, tetapi tidak merasa bahwa yang diminum itu racun yang mematikan. Ada satu hikayat Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu, seorang waliullah yang terkenal, pada suatu hari melihat seorang laki-laki masih muda dan masih kuat badannya meminta-minta atau mengemis di muka suatu masjid. Di dalam hati Syekh Junaid timbul suatu angan-angan. Sayang orang itu masih muda dan masih kuat badannya, kok pekerjaannya mengemis. Seandainya dia mau bekerja, tentu ia menjadi terhormat. Pada malam harinya, Syekh Junaid terasa berat dalam menjalankan aurat lailiyah atau ibadah malamnya yang sudah menjadi kebiasaannya. Akhirnya tertidur, dan di dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi beberapa orang yang membawa bungkusan dan menyerahkan bungkusan tersebut kepada Syekh Junaid sambil berkata, "Makanlah daging saudaramu yang kamu berprasangka buruk dalam hatimu siang tadi." Setelah dibuka, ternyata isi bungkusan tersebut adalah gumpalan daging busuk manusia. Syekh Junaid terkejut dan terbangun.
Pagi harinya beliau mencari pengemis yang dilihatnya kemarin di depan masjid. Setelah bertemu, beliau meminta maaf. Begitulah akibat suudzon atau berprasangka buruk dalam hati. Maka dari itu kita harus membiasakan hati kita untuk selalu berhusnudzon kepada siapapun juga. Misalnya terhadap orang yang belum kita kenal atau sekalipun sudah kita kenal. Husnudzon bahwa orang itu adalah kalangan orang baik-baik, orang soleh dan termasuk waliullah dan minal arifin dan sebagainya. Dengan cara demikian, insya Allah kita selamat dari bahaya suudzon. Insya Allah jika lillah billah dan lir rasul bir rasul kita memancar dengan baik, maka hati kita dapat selalu husnudzon kepada siapa saja dan husnul yakin kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan di dalam hadis qudsi yang artinya, aku menurut prasangka hambaku, jika berprasangka baik menjadi baik, dan jika buruk menjadi buruk. Riwayat Abu Naim, Tabrani, dan Ibnu Asakir dari Anas. Al-Fatihah. Mungkin cukup sekian.